Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Real Madrid bisa menjamu Liverpool di Spanyol. Real Madrid akan menghadapi Liverpool pada leg pertama perempat final Liga Champions pada 7 April mendatang. Pertandingan ini sebelumnya sempat dipertanyakan lokasinya karena pemerintah Spanyol menerapkan pembatasan kunjungan dari Inggris sejak Desember. Namun, seperti dilaporkan Sky Sport dan BBC, Selasa 23 Maret 2021, aturan tersebut akan mulai dilonggarkan per 30 Maret mendatang. Dengan begitu, Real Madrid akan bisa menjamu Liverpool di markasnya yakni Alfredo Di Stefano. Bale berencana kembali ke Real Madrid. Bersama Tottenham yang dulu pernah diperkuatnya pada 2007 hingga 2013, Bale hidup kembali. Meski sempat diganggu cedera dan masalah fisik, ia tampil cukup apik dan mencetak 10 gol dan 3 assist dari 25 penampilan sejauh ini. Ia menjadi top skor ketiga Tottenham sementara ini dan hanya kalah tajam dari Harry Kane dan Son Heung-min. Bale pun diyakini akan membangun kembali reputasinya dengan bertahan di Tottenham Hotspur, alih-alih kembali ke Madrid di mana ia tak terpakai lagi. Namun hingga saat ini Bale mengaku belum ada rencana untuk menetap permanen di Tottenham Hotspur. Penyerang asal Wales itu malah menegaskan memiliki rencana untuk kembali ke Madrid. Madrid siapkan 513 miliar rupiah untuk boyong gelandang Liverpool. Naby Keita tak sering mendapatkan kesempatan bermain di Liverpool. Pemain berusia 26 tahun itu kemudian diklaim ingin pindah ke klub lain musim depan. Keita pun dikabarkan sudah meminta agennya untuk mencari klub baru. Kabar tersebut dilansir oleh Vichases. Laporan itu juga menyebutkan Keita bisa segera menemukan klub baru, sebab ada Real Madrid yang siap menampungnya. Madrid sendiri pun disebut ingin menambah amunisi di lini tengahnya untuk musim depan. Dengan demikian, mereka punya pemain yang cukup untuk melakukan rotasi. Lebih lanjut, Madrid juga diklaim sudah menghubungi pihak Liverpool. Mereka mengkonfirmasikan pada The Reds akan menebus Keita dengan harga maksimal sekitar 30 juta euro atau sekitar 513 miliar rupiah. Pochettino tak rela Kylian Mbappe pergi. Kylian Mbappe terus bersinar bersama PSG. 20 gol dan 6 assist dibukukannya sejauh ini dari 25 laga di Liga Prancis. Mbappe juga terus top chair di Liga Champions dengan sumbangan 6 gol dari 7 laga. PSG pun sudah menapaki perempat final, ditunggu Bayern Munich. Kontrak Kylian Mbappe di PSG masih sampai tahun 2022. Tampaknya pemain muda berusia 22 tahun itu masih belum memberikan tanda-tanda perpanjangan kontrak. Meski begitu, Mauricio Pochettino tampaknya tidak rela kalau ditinggal Kylian Mbappe. Pochettino bisa saja mengeluarkan bakat terbaik Mbappe seperti yang pernah dilakukannya kepada Harry Kane dulu di Spurs. Pecat bos, Leverkusen tunjuk Wolves sebagai pengganti. Bayer Leverkusen resmi memecat Peter Bosz dari kursi pelatih. Pria asal Belanda ini kehilangan posisinya usai The Red Self diterpa rentetan hasil buruk. Leverkusen langsung bergerak cepat menunjuk Hannes Wolff sebagai pengganti dari Bosz. Ia akan menukangi Leverkusen hingga akhir musim. Hannes Wolff akan menggantikan Peter Bosz sebagai pelatih kepala Wexel hingga akhir musim ini. Mantan pemain dan pelatih kami, Peter Hermann, akan bergabung sebagai asistennya. Tulis Leverkusen di akun Twitter resmi klub. Rashford dan Haaland jadi pemain termahal saat ini. Lembaga Penelitian International Center for Sport Studies merilis daftar valuasi terbaru harga para pemain top di 5 liga terbesar Eropa. Hasilnya, Marcus Rashford dan Erling Haaland berada di urutan teratas. Laporan ini baru terbit pada Senin lalu. Dalam pernyataan di situs resminya, CIES menyebut daftar ini dibuat berdasarkan perhitungan algoritma berbasis sains yang telah mereka kembangkan. Tak hanya nilai jual sang pemain, CIES juga menghitung presentase nilai aset si pemain dalam tim yang ia bela saat ini.
Dari situ terlihat betapa berharganya sang pemain bagi klub tersebut. Tinggalkan Barcelona, Coutinho bisa merapat ke Arsenal. Philippe Coutinho kemungkinan jadi salah satu pemain yang bakal dilepas Barcelona musim panas tahun ini. Gelandang asal Brasil itu disebut-sebut berpotensi kembali ke Liga Inggris saat meninggalkan Camp Nou nanti. Salah satu tim yang berminat mendapatkan jasanya adalah Arsenal. Coutinho memang kesulitan tampil bagus di bawah kepelatihan Ronald Koeman musim ini. Menurut laporan Daily Express, Mikel Arteta dan Arsenal bisa kembali menghidupkan lagi minatnya untuk mendatangkan mantan pemain Liverpool itu setelah tahun lalu gagal menariknya. Jeda internasional hentikan momentum apik Chelsea, atau justru sebaliknya? Saat ini, liga-liga top Eropa tengah mengambil nafas sejenak dalam jeda internasional. Liga dihentikan sementara selama 12 hari ke depan, baru lanjut awal April 2021. Jeda ini tentu disambut positif oleh sebagian besar tim yang kerepotan menghadapi jadwal padat. Namun muncul dugaan bahwa jeda ini datang di waktu yang tidak tepat untuk Chelsea. Sebelum sedang bagus-bagusnya sejak dilatih Thomas Tuchel. Jeda ini mungkin menghentikan momentum apik tersebut. Benarkah demikian? Menurut Pat Nevin, seorang analis Chelsea, jeda internasional kali ini akan sangat menguntungkan. Mungkin benar momentum Chelsea terhenti, tetapi setidaknya Tuchel bisa mengambil nafas sejenak. Belgia versus Wales, ujian berat tanpa Eden Hazard. Belgia harus menjalani kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Eropa pertama tanpa Eden Hazard. Itu akan menjadi tantangan sulit lantaran lawan mereka adalah tim kuat Wales. Kedua tim bentrok di King Power dan Drift Stadium Kamis 25 Maret 2021 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Hazard tak bisa bergabung karena tengah mengalami cedera. Padahal kualifikasi Piala Dunia ini menjadi salah satu persiapan menjelang Euro 2020 Juli mendatang. Belgia juga dihantui statistik kelam jelang laga nanti. Pasukan Martinez tercatat tak pernah menang lawan Wales dalam 4 laga terakhir. Gara-gara Griezmann, Barcelona gagal pulangkan Neymar. Eric Abidal membeberkan cerita menarik tentang Barcelona. Salah satu yang diungkap adalah rencana kembalinya Neymar ke Camp Nou pada 2019 lalu. Cuma rencana itu mentah di tengah jalan. Menurut Abidal, pembicaraan tiba-tiba buntu. Dia memberikan isyarat bahwa Barcelona akhirnya batal melanjutkan negosiasi karena sebelumnya sudah mendatangkan Antoine Griezmann, pemain yang menempati posisi sama dengan Neymar dan kebetulan dibeli mahal. Saya pikir bila CEO sudah ke Paris, karena kami bisa memboyongnya. Jika kami tidak membeli Griezmann sebelumnya, saya pikir 100% kami sudah memulangkan Neymar, sambungnya. Luis Suarez senang lihat posisi Atletico di atas Barcelona dan Real Madrid. Atletico Madrid kini masih kukuh di puncak klasemen sementara Liga Spanyol 2020-2021. Tim berjuluk Los Rojiblancos itu pun unggul 4 poin dari Barcelona yang kini berada di urutan kedua. Atletico pun harus berterima kasih kepada Luis Suarez karena berkat striker tersebut mereka bisa berada di posisi teratas. Suarez memang memiliki peranan yang amat penting dalam kesuksesan Atletico di Liga Spanyol musim ini. Bagaimana tidak, 19 dari total 51 gol yang diciptakan Atletico di kompetisi tersebut nyatanya datang dari aksi Suarez. Saya sangat merasa senang karena dapat membantu tim ini hingga bisa berada di atas memimpin klasemen Liga Spanyol 2020-2021. Ungkap Suarez seperti yang diwartakan Marca. Peluang masih terbuka bagi Zinedine Zidane jadi pelatih timnas Prancis. Zidane pernah berujar melatih Prancis akan menjadi tujuan utama dalam karirnya. Presiden Federasi Sepak Bola Prancis, Noël Le Graët, bahkan sempat mengatakan Zidane akan menjadi orang pertama yang dihubungi jika Deschamps lengser. Menurut Raphael Varane, peluang Zinedine Zidane menjadi pelatih timnas Prancis masih begitu terbuka. Namun Varane melihat saat ini mustahil untuk menggantikan Deschamps sebagai Zidane. Pasalnya timnas Prancis telah memiliki target untuk lolos ke Piala Dunia 2022 dan menjadi juara Euro 2021 sebagai target jangka pendek.
Juventus sudah siapkan 3 calon pengganti Andrea Pirlo. Juventus mempersiapkan langkah antisipasi atas kondisi Andrea Pirlo. Sang pelatih belakangan mulai kehilangan kepercayaan dari manajemen dan publik Allianz Stadium. Pirlo dianggap tidak mampu memaksimalkan potensi tim. Dari gaya bermain Juventus, juga mendapatkan banyak kritik dan dinilai kurang berkembang serta tidak kreatif. Andai Pirlo dipecat di tengah jalan, kemungkinan yang akan menggantikan langsung adalah sang asisten Igor Tudor. Dia bakalan menuntaskan tugas hingga kompetisi berakhir sambil manajemen mencari figur untuk menjadi nahkoda baru. Laporan Football Italia setidaknya ada 3 nama yang dibidik menjadi calon arsitek anyar Juventus. Dan kebetulan semuanya merupakan pelatih asal Italia, yakni Simone Inzaghi, Gianpiero Gasperini, dan Luciano Spalletti. Ronaldo ciptakan masalah besar untuk Pirlo. Mantan bintang Serie A Antonio Cassano mengkritik Cristiano Ronaldo lagi. Ronaldo disebut menciptakan masalah besar untuk pelatih Juventus Andrea Pirlo. Juventus menyingkirkan seorang Massimiliano Allegri yang dalam 20 atau 30 tahun telah menghasilkan sepak bola terbaik di Italia. Dan masalah besar dia itu satu, Cristiano Ronaldo, ungkap Cassano kepada Bobo TV. Mereka merekrut dia untuk memenangi Liga Champions dan mereka gagal. Pirlo sebagai seorang pelatih masih baru dan dia belum punya pengalaman dalam menangani pemain yang paling disorot media di timnya karena dia bisa menciptakan banyak masalah untuk Anda. Lanjutnya. Baru 4 bulan, Cesar Prandelli mundur dari kursi pelatih Fiorentina. Cesar Prandelli resmi mengundurkan diri sebagai pelatih Fiorentina hanya dalam 4 bulan setelah comeback-nya bersama La Viola. Kepastian tersebut dirilis pihak Fiorentina di situs resmi klub pada Selasa 23 Maret. Prandelli menjalani periode kedua bersama Fiorentina setelah sukses dalam tugas pertamanya pada rentang 2005 sampai dengan 2010. Kala itu ia hengkang untuk menangani timnas Italia. Awal November lalu, pelatih berusia 62 tahun itu ditunjuk menggantikan Giuseppe Iacchini yang dipecat setelah rangkaian hasil jelek Fiorentina. Tetapi, Prandelli pun terbilang gagal mengangkat performa Fiorentina pada paruh kedua musim ini. Jika gagal di Liga Eropa, Solskjaer bakal dipecat Manchester United. Juru taktik Manchester United Ole Gunnar Solskjaer bakal didepak dari kursi pelatih The Red Devils jika gagal membawa timnya memenangi Liga Eropa. Klaim tersebut datang dari mulut pakar Liga Inggris Danny Murphy. Danny Murphy berujar seperti itu lantaran menurut dia apa yang dicapai oleh Manchester United bersama Ole Gunnar Solskjaer sejauh ini tidak ada yang istimewa. Ex-gelandang Liverpool itu beranggapan finish di 4 besar klasemen Liga Inggris dan masuk ke Liga Champions adalah hal yang memang sudah semestinya dilakukan klub seperti Manchester United. Oleh karena itu, jika Solskjaer gagal membawa Manchester United menjuarai Liga Eropa 2020-2021, maka Murphy berasumsi The Red Devils akan segera mengambil tindakan terkait masa depan pelatih asal Norwegia tersebut. Harry Kane diincar Manchester United, Tottenham balas bajak bintang MU. Terancam ditinggalkan Harry Kane ke Manchester United, Tottenham Hotspur balas membidik kiper setan merah Dean Henderson di bursa transfer musim panas. Dilansir Metro, Tottenham membidik Henderson sebagai pengganti Hugo Lloris. Pasalnya kiper utama sekaligus kapten mereka itu akan habis kontraknya pada Juni 2022 dan Tottenham lebih memilih menjualnya di bursa transfer musim panas nanti daripada kehilangan dirinya secara gratis tahun depan. Apalagi Lloris kini telah berusia 34 tahun dan mulai mendekati akhir karirnya. Tottenham Hotspur pun berencana mencari pengganti jangka panjang untuk kapten mereka itu. Dengan usia yang baru 24 tahun dan penampilan apiknya bersama Sheffield United musim lalu dan di Manchester United musim ini, Dean Henderson dianggap menjadi kandidat yang tepat. Chelsea siap perpanjang kontrak Thiago Silva. Chelsea dikabarkan bakal mengaktifkan opsi perpanjangan 1 tahun dalam kontrak bek tengah asal Brazil Thiago Silva. Keinginan tim asal London Barat itu pun kabarnya bakal disambut baik oleh Silva. Seperti dilansir Liten Sport, mantan bek tengah Fluminense itu disebut-sebut siap menerima perpanjangan kontrak baru dari Chelsea sebelum akhirnya bakal kembali ke Brasil pada akhir musim depan. Sebelumnya, pelatih Chelsea Thomas Tuchel mengirimkan sinyal soal kelanjutan kiprah Silva bersama The Blues. Pelatih asal Jerman itu bahkan menyebut ingin mengulangi kerjasama apiknya bersama Silva seperti saat sama-sama masih membesut PSG.
kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya. Karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you, gengs!